Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan kita guys, Dunia Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ada di Pulau Onrus guys. Pulau Onrus ini pada tahun 1615 Belanda membangun dermaga dan galangan kapal untuk memperbaiki kapal-kapal VOC. Nah, pada tahun 1658 dibangun sebuah benteng kecil yang selanjutnya 1671 diperluas menjadi benteng segi 5. Selanjutnya pada tahun 1671 dibangun gudang dok dan kincir angin antara tahun 18.000 sampai 18.010. Nah, ini diserang guys. Antara tahun 18.000 sampai 1810 diserang guys dan dihancurkan armada Inggris, namun Belanda membangun kembali. Nah, pada tahun 1911 peranannya beralih menjadi tempat karantina haji. Pada tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta akhirnya ditetapkan sebagai Suaka Purbakala guys. Ikutin terus penelusuran kita di Pulau Onrus guys, ada apa aja dan situs purbakalanya apa aja guys. Oke guys, stay tune. Nah, sekarang kita posisi ada di depan dermaga guys. Nah, ini dermaganya. Biasanya di sini ada yang wisata atau orang-orang yang hobi mancing, ada di sebelah sana ya guys. Ini adalah situs purbakala Pulau Onrus, Taman Arkeologi Onrus guys. Ini termasuk ke
Apa nih guys, coba kita lihat. Museum Kebaharian Jakarta, Taman Arkeologis Onrus, Pulau Onrus, Kepulauan Seribu Selatan. Oke guys, ada apa aja di sini? Kita telusurin guys. Di sini guys tuh. Oke guys, kita di sini ada petunjuk-petunjuk ya guys. Kita lihat petunjuknya apa aja. Sebelum ke sana guys, kita coba ke sana dulu guys. Ini ada bangunan sudah hancur. Di sini ada apa aja guys? Coba kita masukin kawasan ini ya guys. Ini ruang pemeriksaan guys. Ini adalah reruntuhan dari salah satu bekas ruang pemeriksaan kesehatan para jemaah haji yang dikarantina di Pulau Onrus guys. Nah, kita ada posisi di sini guys. Oke, kita masuk guys. Jadi jemaah haji Indonesia yang ingin berangkat haji di karantinanya di sini guys. Bangunannya sudah hancur guys. Cuma tinggal sisa-sisa. Oke guys, kita telusuri Pulau Onrus. Ini ada satu bangunan sih guys ya, kayaknya dari pugar yang lumayan bagus. Oh, di sini kamar mandinya guys. Di sini kamar mandinya, toiletnya masih bentuknya seperti itu. Oke. Coba kita lihat itu ada tulisan apa ya guys ya. Oh, nggak ada tulisannya. Oke guys, kita telusurin. Ini apa ya guys? Ada meriam guys. Oh. Mari kita baca ini. Assalamualaikum. Nah, ini SK Gubernur Cagar Alam. Ya, Pulau Onrus. Pulau Onrus ada ini loh guys. Tapi kemana ya bangunannya ya? Ya guys, sejarahnya pada tahun 1610 POC mendapatkan izin Pangeran Jayakarta untuk menggunakan Pulau Onrus. Setelah dikuasai VOC tahun 1619 di bawah pimpinan Jan Pieter Zoom,
koin Pulau Onrus dikembangkan pula sebagai pulau pertahanan. Oh, ini dia guys, the Dutch Onrus Island. Netherlands Indies era Martello Tower. Oke guys, coba kita lihat ini ada di belakang kursi ada meriam guys, mungkin sekitar 3 meter panjangnya guys ya. Oke guys, kita ikutin terus. Ini sama juga Taman Arkeologi Pulau Onrus. Dock and Commercial Shipping. Ini mungkin ya meriamnya. Oke guys, posisi kita muter lagi. Bangunannya apa kurang ini? Mungkin ini bangunan utama ya guys dari Pulau Onrus. Bangunannya masih bagus, bangunan ini guys, selebihnya renovasian. Coba kita lihat posisi sebelah sana ya guys ya. Oke. Misi. Assalamualaikum. Bentuknya seperti ini guys. Oke guys ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, kita masuk ke daerah tengah guys. Nah, kalau kita ke museum jangan lupa ya guys untuk buang sampah pada tempatnya agar tempat ini tidak kotor guys. Ini seperti ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini apa ya guys, ini bangunan apa, nggak ada tulisannya juga. Ini bangunan apa, pohon besar-besar. Coba kita ke tengah lagi sambil kita lihat-lihat guys. Kita puterin kok guys, tenang aja. Ada apa aja di sini. Kita ke sana dulu ya guys. Kita ke sana dulu. Di sini ada apa aja? Ini gua baca nggak ya? Kalau nggak kebaca, gua bacain deh. Tempat cuci pakaian, public washing place. Sisa bangunan ini merupakan bekas tempat pencucian umum bagi para jemaah haji yang mencuci pakaian guys. Jadi jemaah haji zaman dulu itu melakukan pencuciannya di sini. Kita coba lihat lagi sebelah sini. Ada bangunan-bangunan besar guys ya. Ini bangunan utama ya guys. Kalau dilihat di sini berarti di sini tuh kamar mandi ya guys. Ini mungkin dapurnya, ini kamar mandi guys.
Nah, yang ini itu sepertinya adalah sumber listriknya. Karena di atas itu ada kabel listrik, guys. Nah, ini bangunan baru. Ada di antara joglo-joglo ini ada bangunan-bangunan yang memang sudah lama, guys. Nah, di tengah sini ada bangunan panggung. Mungkin kalau misalnya ada acara-acara pertemuan atau apa bisa dimanfaatkan di sini. Ya, di sana ada kamar-kamar bagi petugas. Kamar-kamar petugas. Nah, ini joglo-joglo untuk para pengunjung yang ingin istirahat, guys. Nah, ini bapak-bapak petugas kebersihan sedang melakukan tugas kebersihan, guys. Di sini ada banyak toilet ya, guys. Oh ya, guys, di sebelah sini kalau tidak salah itu yang tadi kita lihat di depan itu, di sini adalah asrama hajinya ya, guys. Oke, kita telusuri ya, guys. Ada apa saja? Ini toilet untuk pengunjung. Ya, guys. Kayak penampungan air. Wah, betul, guys. Asrama tunawisma. Oh, jadi reruntuhan ini merupakan bekas bangunan asrama bagi tunawisma, difungsikan tahun 1960 sampai tahun 1965 di bawah pengawasan Departemen Sosial. Oh, di sini, guys, asrama tunawisma. Nah, ini kita nggak tahu nih apa nih. Kita coba lihat ya, guys. Oh, ini toiletnya juga, guys. Toiletnya juga. Toiletnya bentuk begini mereka ya. Kamar mandi toilet itu begini. Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut ke depan aja, guys. Masih pohon asam ya, guys, bagus. Pohon asam tuh, guys. Ini masih asrama sepertinya, guys. Masih asrama. Coba kita lihat ya. Itu ada satu papan. Jadi mereka tuh ke asrama pada kiri toilet. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada tanaman besar, guys. Ini apa coba? Fondasi bangunan. Coba baca, guys. Sisa fondasi ini juga adalah sisa bangunan yang digunakan sebagai kamar untuk perawat rumah sakit haji, guys. Ini fondasi bangunan. Oke. Berarti ini sisa bangunan haji. Nah, kalau teman-teman lihat, setiap ini pasti ada toiletnya. Kita lewatin ya, guys.
zaman Belanda aja udah, kalau kita lihat nih sistem pondasi dari sini sana jalan itu mereka sudah siapkan ya guys. Jadi walaupun bentuk strukturnya kecil, pulau ini kan kecil nih, tapi kalau kita lihat secara struktur bagus. Ini mereka menyiapkan, ini kan karantina haji, ini mereka menyiapkan, ini toilet nih guys, ini toilet nih guys, toilet, ini toilet, jadi kanan kiri itu di depan toilet guys, ini juga toilet. Nah, itu juga toilet tuh, kalau teman-teman mau lihat lebih dekat. Bentuk toilet seperti ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4 guys. Teman-teman bagian bak mandinya. Oke, kita lanjut. Ini bangunan apa nih guys? Kita coba lihat bangunan apa ya. Kita lihat, nah ini guys, ini pintu masuk ya. Sepertinya ini pintu masuk ke ruangan-ruangan guys. Ini kamar mandinya guys, bisa dilihat teman, kamar mandinya. Ini kamar mandi juga yang besar mungkin ya. Ini kayak sekat kamar guys. Oh, tulisannya nggak ada. Assalamualaikum. Misi di sini udah dibilang toilet itu dibangun dengan agak tinggi guys, seperti ini. Ya, kita lanjut guys. Ini pagar unisah nih guys. Nah, karena kita dari belakang, mungkin di depan ada tulisannya guys. Coba. Wah, ini pintu depannya. Oh, tadi kita lewat jam belakang guys. Coba kita lihat posisi depannya. Nah, ada tulisannya guys. Oh, di sini barak karantina haji. Peruntuhan adalah sisa barak karantina haji yang dibangun setahun 1911. Jumlah barak ada 35 buah, masing-masing barak dapat menampung 100 orang jamaah haji. Nah, kita lihat di sini apa nih guys. Masih barak karantina haji. Assalamualaikum. Kita lihat kalau apakah ini masih barak atau udah bukan. Karena sepertinya ini kayak rumah panggung guys. Kalau teman-teman lihat, coba. Oh, barak karantina haji. Nah, di sana juga coba kita lihat. Ini udah jahat tuh. Karantina haji
sih guys, coba kita lihat ya. Nah, seperti ini guys, kalau dari atas ini sih ini bak mandi, penampungan air mandi guys. Nah, itu di situ toiletnya. Oke, ini ciri khas bangunannya sama aja sih guys. Coba kita lihat guys, kan masih haji di situ. Coba kita lihat sedikit, ini juga masih haji yang kita barusan masukin. Nah, ini lebih beda nih. Benteng. Oh, di sini benteng guys. Nah, teman-teman kelihatan nggak nih? Nah, gue bacain aja deh. Di lokasi ini terdapat sisa-sisa benteng yang dibangun VOC pada tahun 1656 ketika Jayakarta, sekarang Jakarta, dikuasai Belanda. Kerajaan-kerajaan Nusantara maupun sesama negara kolonial Eropa seperti Inggris terus berusaha menyerang, menggempur Batavia. Nama Belanda yang untuk Jayakarta melindungi kota Batavia, Belanda membangun benteng besar kokoh di sekitar pulau di sekitar Batavia, antara lain Pulau Onrus. Benteng ini hancur lebur setelah 3 kali digempur Inggris pada tahun 1806 sampai 1810. Wow, ini benteng nih guys. Ya, jadi benteng di sana ada asrama haji juga. Coba kita lihat, ini ada petunjuk-petunjuknya guys. Pagar anti tikus, maksudnya apa nih? Sisa pondasi ini adalah pagar anti tikus yang dibangun sekitar tahun 1911 sampai dengan 1930 untuk menghalangi tikus masuk ke dalam bangunan. Pada saat itu masyarakat Batavia terjangkit penyakit yang disebut dengan kencing tikus. Bocor tuh. Ini seperti ini guys. Ya, teman-teman lihat nih. Ini namanya. Coba kita lihat ya. Ini lebih lama ini sisa-sisa bangunan lebih lama guys ini. Coba nanti kita lihat apa itu. Nah, ini gudang. Oh, gudang misiu guys. Gudang misiu, di area ini dahulu terdapat gudang misiu, bagian dari benteng VOC di Pulau Onrus. Gudang misiu ini dibangun bersamaan dengan bangunan benteng pada tahun 1656 dan hancur, ya itu tadi sama 1800, 1806, 1810, 1810. Udah museumnya guys, bentuknya seperti ini. Kita ke sana dulu, sini dulu. Sini dulu ya. Ini gudang, seperti jalan besar sekali. Assalamualaikum. Sepertinya apa? Sumur, tempat penampungan air bersih. Oh, penampungan air bersih di sini. Udah guys. Penampungan air bersih di bawah ini ada tempat penampungan air bersih yang dibangun pada abad 17 dalam keadaan di dalamnya terdapat 8 ruang yang terhubung satu sama lain. Oh, 5.000 liter kapasitas air bersih. Kita coba ke sini guys. Terhubung dia, satu dengan satu lain. Air bersih. Sampai pikir detail mereka ini. Itu kita belum salah tuh. Kita lihat di sana ada kebun. Di sini katanya sih makam, tapi nanti kita ikutin aja guys. Oh, ini toiletnya. Toilet ini ada fungsi masa karantina haji, berarti masih sama fungsinya guys. Ya, kita ikutin terus. Assalamualaikum. Polisi. Ini toiletnya, kanan kiri berarti.
Masih sama fungsinya guys. Maaf guys, ini masih bau tai loh daerah sini. Itu kan toilet guys, itu dua itu toilet dan masih bau tai. Udah lama padahal. Penampungan air bersih seperti. Coba kita lihat. Kita kayaknya sebenarnya harus kesana dulu deh. Ini banyak kasih tulisan. Kita ada ujung dulu. Sisi sana juga masih sama tuh. Masih jemaah haji berarti. Ya, oke. Kita lihat di sini. Nah di sini itu kita ada di areal pemakaman pribumi guys. Nah konon katanya di sini ada syekh atau makam keramat ya guys ya. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Di sini ada makam yang masih orang suka datangin juga. Saya bendera. Kalau menurut petugas ini ada ini di sini ini makam para pejuang guys, ataupun makam jemaah haji atau syekh atau kiai yang akhirnya meninggal di sini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya. Karena mati hidup semua milik Allah, keberkahan milik Allah, dan rezeki jodoh itu milik Allah. Kita hanya ikhtiar dan berusaha. Ada 3 makam, 2 makam yang terpisah. Jadi ini kita berada di komplek pemakaman pribumi. Nah di sebelah sana itu komplek pemakaman orang Belanda guys. Yuk kita terusin lagi guys. Ini masih posisinya masih asrama haji ya guys. Coba kita seberangin sini aja. Posisi kamar mandi. Ini apa nih? Tembok atau jalan? Sepertinya ini jalan ya guys. Jalan. Posisi jalan muter. Kok di sini? Jalan nih guys. Temboknya pun masih tembok sama dengan yang di sana. Nah di sini tadi sempat saya baca tempat perendaman kayu. Tempat perendaman. Area ini dahulu pernah berfungsi sebagai tempat perendaman kayu, sebuah kolam bak besar yang digunakan untuk merendam balok-balok kayu sebelum digergaji di kincir angin. Kayu-kayu itulah yang kemudian akan digunakan menggantikan kayu-kayu yang rusak pada kapal-kapal yang diperbaiki dalam galangan kapal di Pulau Onrus pada masa VOC. Oke. Lanjut. Ini juga jalan ya guys. Seperti itu masih
apa namanya, pagar penghalang tikus nih guys. Nah ini disinilah pondasi kincir angin dari pembakaran kayu itu. Arkeologis berhasil membuktikan keberadaan kincir angin yang untuk penggergajian kayu ini di Pulau Ondrus. Sisa struktur bangunan tampak adalah sebagai pondasi dari kincir angin pada tahun 1691 sebagai sarana kerja galangan kapal di Pulau Ondrus. Pernah didirikan 2 kincir angin pada masa VOC. Difungsikan sebagai galangan kapal, tempat memperbaiki kapal yang berukuran besar yang berlayar melalui Hindia Belanda atau Samudra Pasifik ke Nusantara dengan kapal-kapal pesisir kecil. Ini guys. Nah, assalamualaikum. Nah, kita masuki makam. Kita masuki makam keluarga benda Anda atau makam-makam Belanda nih guys. Nah, kita baca. Permisi, assalamualaikum. Ini komplek makam Belanda, Dutch Graveyard. Komplek makam ini telah ada sejak zaman VOC berkuasa di Pulau Ondrus abad 17 sampai 18. Sekitar 40 nisan kuburan yang masih tersisa di sini. Sebagian besar adalah nisan orang Belanda yang mati muda akibat penyakit tropis. Meski akibat galangan kapal maupun benteng pertahanan, namun di Pulau Ondrus pada abad 17-18 bukanlah wilayah pemukiman sehat. Banyak penghuni yang wafat pada usia di bawah 4 tahun. Guys ya. Kita masuk guys. Assalamualaikum. Nah ini guys makanan. Ada 40 orang kalau di merinding guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentuk makannya seperti ini guys. Oh ini pembesarnya guys. Ya, keluarga bangsawan. Ya, kita lihat. Makam Anna Andriana Duran. Anna Andriana Duran, putri dari Bastian Duran, penghuni Pulau Ondrus, lahir Pulau ini pada tahun 19 Desember 1763, meninggal 72 guys. Ini guys, ini makam Cornelis Wilms Vogel. Cornelis Wilms Vogel Batri. Itu tugas biasa yang bernama Cornelis Wilms Vogel dimakamkan pulau ini tanggal 1 November guys 95, meninggal di pulau ini 1738. Ya. Oke. Ini ada tengah-tengah ada pohon besar nih guys. Berisi. Maria van der Velde. Maria van der Velde nih guys, makamnya guys. Yeah, Maria van der Velde, his body was buried. Although his disturbed life many years, it God's blessing, but apparently with her death, Maria's disappear was not longer not to take it back. Makam Maria van der Velde. Oke guys, cukup sekian lah ya. Ini dulu
Kita masih luas ini guys pulau ini. Nah, kita sudahi dulu untuk makam. Ibu agak merinding guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun Allahumma bismillah. Oke. Itu kayaknya pugaran baru nih pagarnya. Nah, oke. Kita sepertinya ke arah sana. Posisi masih sama. Nah, dermaga dok dari sana. Kita dari Gripyard dan kita di sini. Ini kalau dilihat bentuknya sih gedung ini pemakaman. Sorry. Ada tunjuk lagi apa ya guys ini? Bastion Taumpun. Ini adalah sisa dari salah satu bastion dari benteng VOC. Disebut Bastion Taumpun adalah bagian yang menjorok keluar. Terdapat di sudut benteng, berfungsi sebagai pos pengintai, penyimpan misiu, berbentuk segi 5 dengan beton di setiap sudutnya. Oh ini mungkin setiap sudutnya 1, 2, ada masih yang sudah hancur guys. Oke, lanjut. Kita lihat ini apa guys. Ini kayaknya lebih tua guys, cuma belum kelihatan apa ini. Coba kita lihat ke depan ini apa. Saya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Seperti ini masih toilet guys. Masih toilet. Transmisi ini. Pembakaran. Ini masih toilet juga. Oke, kita sampai di luar.
Bismillah. Oke guys, cukup sekian penelusuran kita di Pulau Onrus guys. Semoga video kita menghibur. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Doakan kita akan kemana-mana. Kita akan mencari konten-konten mendidik, konten-konten yang luar biasa yang mungkin teman-teman suka. Kalau suka subscribe, yang nggak suka subscribe juga. Dukung terus channel kita. Sementara cukup sekian hasil petualangan kita dari Pulau Onrus. Ya, tunggu petualangan kita nanti ke pulau-pulau yang lain. Oke guys, itu aja dari kita. Assalamualaikum, bye bye, ciao ciao. Tunggu video kita selanjutnya guys. Tolong dibantu subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.